Kecemasan yang berlebihan bisa jadi masalah besar apalagi buat kalian yang introvert. Coba deh cari tahu apa yang bikin kamu cemas. Apakah saat sosialisasi, atau dalam pekerjaan, atau mungkin hal lain. Dengan ngerti apa yang memicu kecemasanmu, kamu bisa lebih mudah cari solusi yang pas. Misalnya, kalau kamu tahu bahwa berbicara di depan umum bikin kamu tegang, kamu bisa cari cara untuk mempersiapkan diri sebelum tampil. Mencatat apa yang bikin kamu cemas juga bisa membantu untuk mengenali pola dan mempersiapkan diri lebih baik. Jadi jangan ragu untuk mengeksplorasi, mencari tahu apa yang memicu kecemasanmu. Gunakan teknik relaksasi dan mindfulness. Sebelum kamu merasa overwhelmed, coba deh teknik relaksasi seperti pernapasan yang dalam. Ini bisa bantu menenangkan pikiran dan tubuhmu. Luangkan waktu, beberapa menit setiap hari buat latihan teknik ini, supaya kamu merasa lebih siap menghadapi situasi yang bikin cemas. Mindfulness juga bisa membantu kamu fokus pada saat ini, jadi nggak kebanyakan mikirin hal-hal yang belum tentu terjadi. Teknik-teknik ini membantu kamu untuk lebih tenang dan mengurangi kecemasan secara efektif. Jika memungkinkan, cobalah menggunakan aplikasi meditasi yang bisa membantu kamu. Bangun rutinitas yang seimbang. Memiliki rutinitas harian yang teratur bisa bantu mengurangi kecemasan. Cobalah untuk memasukkan aktivitas yang kamu suka dan waktu untuk bersantai dalam jadwalmu. Olahraga ringan, istirahat yang cukup, dan kegiatan yang bikin kamu bisa merasa happy atau bahagia bisa membuat kamu merasa lebih baik. Rutinitas yang seimbang membantu memberikan struktur dan mengurangi perasaan tidak pasti yang bisa bikin cemas. Jangan lupa untuk tidur yang cukup, karena itu juga penting untuk kesehatan mentalmu. Cobalah untuk mengatur waktu khusus untuk refleksi atau journaling. Latih keterampilan sosial secara bertahap. Jika kecemasanmu sering muncul dalam situasi bersosialisasi, cobalah untuk melatih keterampilan dalam bersosialisasi secara bertahap. Mulailah dengan situasi sosial yang lebih kecil dan nyaman, kemudian perlahan tingkatkan tantangannya. Misalnya mulai dengan berbicara satu-satu dengan teman dekat sebelum mencoba berbicara di kelompok yang lebih besar. Latihan ini bisa membantu kamu membangun rasa percaya diri dan keterampilan bersosialisasi tanpa merasa terlalu terbebani. Praktek yang konsisten akan membantu mengurangi kecemasan dan meningkatkan kenyamanan kamu dalam situasi bersosialisasi. Atur ekspektasi dan fokus pada kemajuan. Jangan terlalu keras pada diri sendiri jika kamu belum bisa mengatasi kecemasan sepenuhnya. Penting untuk mengatur ekspektasi dan menghargai setiap kemajuan kecil yang kamu buat. Beri diri kamu apresiasi atas usaha yang sudah dilakukan, bahkan jika hasilnya tidak sempurna. Fokus pada kemajuan daripada hasil akhir bisa membantu mengurangi tekanan dan meningkatkan rasa percaya diri. Buatlah catatan tentang pencapaian yang sudah kamu raih, agar kamu bisa melihat perkembangan yang sudah terjadi. Ini juga membantu kamu untuk tetap termotivasi. Ciptakan lingkungan yang mendukung. Lingkungan sekitar bisa mempengaruhi tingkat kecemasanmu. Cobalah untuk membuat lingkungan yang mendukung dan nyaman bagi dirimu. Ini bisa berarti mengatur ruang kerja yang rapi dan tenang, atau membuat area khusus di rumah yang kamu gunakan untuk relaksasi. Lingkungan yang mendukung membantu mengurangi stres dan menciptakan suasana yang lebih positif. Jika memungkinkan, kurangi paparan terhadap sumber kecemasan yang tidak perlu, seperti berita atau media sosial yang bisa menambah stres. Cobalah mengubah pola pikir kamu. Teknik kognitif seperti cognitive restructuring bisa membantu mengubah pola pikir negatif yang sering memperburuk kecemasan. Cobalah untuk mengenali pikiran-pikiran negatif yang muncul dan tantanglah mereka dengan bukti-bukti positif. Misalnya, jika kamu berpikir, saya pasti akan gagal, coba ganti dengan, saya sudah mempersiapkan diri dengan baik dan saya bisa melakukan ini. Mengubah cara pandang terhadap situasi bisa membantu mengurangi kecemasan dan meningkatkan rasa percaya diri. Mencari seseorang yang ahli di bidangnya. Jika perlu, kamu mencari bantuan yang profesional, yang memang ahli di bidangnya, terapis atau konselor, bisa memberikan dukungan tambahan dan teknik coping yang lebih mendalam. Meminta bantuan adalah langkah positif dan tidak ada yang salah dengan mencari dukungan ketika diperlukan. Itu dia beberapa cara buat kalian yang introvert mengatasi kecemasan yang berlebihan, dengan mengetahui pemicu, menggunakan teknik relaksasi, menjaga rutinitas, mencari spesialis, serta menerapkan beberapa strategi tambahan. Kalian bisa merasa lebih tenang dan siap menghadapi tantangan. Kalau kalian punya tips atau pengalaman lain, share di kolom komentar ya. Jangan lupa like, share, dan subscribe supaya nggak ketinggalan video-video berikutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap semangat dan jaga kesehatan mental kalian.